Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan melanjutkan tutorial part 3 PT Sumber Rezeki. Baik, langsung saja kita buka aplikasi Zahir Accounting-nya. Nah, seperti tutorial sebelumnya, ketika kita membuka data ada 3 tahap. Ada dari buka, membuka data sebelumnya, atau dari daftar data sebelumnya. Nah, karena kita memakai komputer yang sama, jadi kalau misalnya mau cepat, klik yang membuka data sebelumnya. Tapi kalau yang membuka data lab yang digunakan oleh banyak-banyak, kita bisa melalui buka yang warna hijau atau warna kuning, kemudian dipilih nanti dari daftar dengan nama masing-masing. Baik, kita membuka data sebelumnya. Nah, kemudian kita kemarin sudah input sampai dengan transaksi 8. Kita lihat di laporan, kemudian buku besar, kemudian daftar jurnal semua transaksi. Kemudian keluar filter data tanggal 1 sampai 31. Oke. Nah, jadi di sini kita lihat bahwa sudah muncul transaksi sampai dengan transaksi 8, yaitu penjualan tunai kepada Udi Rahayu kemarin. Nah, kemarin setelah Bapak cek, rupanya ada salah satu transaksi yang nilai harga satuannya salah, yaitu transaksi pembelian PT Lancar Jaya. Nah, untuk pertama sekali kita akan mengedit jawabannya yang supaya hasilnya benar. Nah, langkah-langkahnya bukan kita klik di sini langsung ya, tetapi kita klik dari kembali ke laporan. Nah, tetapi kita akan mengklik dari menu pembelian, karena transaksi yang salah itu yaitu di pembelian. Nah, kita close dulu, kemudian di data-data. Nah, kita lihat transaksinya kemarin yang silap, yaitu yang transaksi nomor 5. Ada B1 kipas angin dengan dikirim 10, harga satuan 73. B02 rice cooker 10 dengan harga satuan 121.000. B03 dengan radio FM 5 dengan harga 65.000. Nah, cara mengeditnya kita harus lihat di daftar input kemarin, yaitu di pembelian ya. Kemudian invoice pembelian. Nah, di sini sudah ada transaksi untuk PT Lancar Jaya yang kemarin kita lakukan salah penginputan. Nah, cara perbaikinya klik aja di sini. Nah, kemudian muncul invoice yang kemarin kita sudah pernah buat. Nah, yang salah rupanya di sini, yaitu di harga kipas angin seharusnya harga satuannya 73.000. Kemudian rice cooker 121.000. Kemudian di B03 65.000. Nah, setelah semua kita input, kita cek lagi sampai ke bawah. Nah, kemarin biaya lain, biaya pengiriman sudah benar. Total setelah pajaknya Rp2.365.000. Nah, kalau sudah sesuai dengan di modul, baru kita klik rekam. Nah, muncul penjelasan tindakan kesalahan. Kita buat di sini salah pengetikan harga satuan. Satuan barang, kemudian klik posting. Nah, setelah itu batal. Kita lihat sekarang sudah jadi 2.365.000. Coba ditutup, kita lihat di jurnal, klik laporan, kemudian daftar jurnal semua transaksi, kemudian oke.
Nah, kita lihat 2.265, beban pengiriman 100.000, hutang dagang 2.365.000 rupiah. Nah, jadi jurnalnya sudah terperbaiki. Nah, jadi kalau ada kesalahan seperti itu perbaikannya ya, bukan dari klik dari jurnal ini, tapi kita cek dari sumber. Nah, kalau misalnya yang salah nanti dari penjualan ini, maka yang diklik adalah di daftar penjualan. Kalau pembayaran sebagian faktur, nanti munculnya di daftar pembayaran dan lain sebagainya. Oke, sekarang kita close. Kemudian kalau misalnya kalian tadi tidak ada yang salah, berarti tidak perlu diperbaiki ya. Itu untuk pembelajaran, untuk mudah kita supaya tahu nanti bagaimana cara merevisi kalau ada yang salah. Nah, kemudian kembali lagi di soal, kita lanjutkan soal nomor 9. Pembayaran hutang dengan giro mundur. Tanggal 19 Januari dibayar hutang kepada PT Sinar Elektro sebesar Rp4.725.000 melalui giro dengan nomor giro BG0011 yang jatuh tempo pada tanggal 25 Januari 2021. Untuk mencatat transaksi di atas, tekan modul pembelian, kemudian pembayaran hutang usaha. Jurnal transaksi baru akan terbentuk pada saat terjadi pencairan giro. Nah, kita akan menginput melalui aplikasi Zahir sekarang. Nah, kalau pembayaran hutang, Bapak jelaskan hutang muncul dengan adanya pembelian. Nah, setelah itu kita akan membuat pembayaran hutang usaha, karena ini pembayaran hutang dengan giro mundur. Nah, kemudian klik baru. Nah, kemudian diisi akun kasnya tidak perlu dirubah, tetap bank. Kemudian penerimanya PT Sinar Elektro. Oke, kemudian cek numbernya jangan dirubah. Kemudian tanggal, yaitu tanggal 19 Januari 2021. 19 Januari tahun 2021. Kemudian sebesar Rp4.725.000. Kemudian pembayaran kepada Sinar Elektro dengan giro mundur. Oke, kemudian alokasi dana kita buat di inventory. Oke. Nah, ada beberapa terkadang nggak keluar nomor invoice, tanggal dan saldo. Yang keluar mungkin saldo saja. Tidak masalah, kita di sini langsung edit jadi Rp4.725.000. Nah, kemudian di sini jangan lupa di checklist di gironya. Nah, sesudah semua informasi kita isi, kemudian kita klik rekam. Nah, di sini muncul nomor giro, yaitu BG 00 011. Tanggal jatuh temponya adalah 25 Januari 2021. Nah, kalau sudah klik OK. Nah, untuk kesesuaian dengan transaksi yang sebenarnya akan terjadi, tanggal transaksi pembayaran hutang usaha disarankan sama dengan tanggal jatuh tempo giro. Ingin merubah tanggal transaksi? Tidak. Oke. Nah, oke. Kemudian klik batal. Nah, sudah muncul di sini di daftarnya pembayaran kepada PT Sinar Elektro dengan menggunakan giro mundur. Kemudian klik tutup.
Nah, kemudian kita akan melanjutkan transaksi nomor 10. Transfer kas bank, ya, transfer kas ke rekening bank. Nah, misalnya kita sudah mempunyai uang tunai terlalu banyak, kita akan mentransfer ke bank. Nah, ke bank BCA, bukti setor transfer kas ke bank, ya, sejumlah Rp1.280.000. Kita akan menginput ke dalam Zahir. Nah, caranya klik cash and bank. Oke. Kemudian kita akan mengklik transfer. Transfer kas ke bank. Nah, caranya klik di transfer kas. Oke, muncul transfer bank dari akun kas. Klik di sini tadi, kemudian ke akun bank. Nah, kemudian tanggal 20 Januari tahun 2021 dengan jumlah Rp1.280.000. Nah, kalau sudah, klik rekam. Kemudian klik batal. Nah, kemudian transaksi nomor 11. Pencairan giro keluar. Tanggal 25 Januari 2021 ditemukan pencairan giro untuk pembayaran hutang akibat dari transaksi yang terjadi pada tanggal 19 Januari 2021. Untuk mencatat transaksi di atas, tekan modul Cash and Bank, kemudian daftar giro keluar, pilih pada nomor giro yang dimaksud, kemudian tekan giro cair. Nah, kita akan membuka cara menginputnya. Klik Cash and Bank, kemudian daftar giro keluar yang warna merah. Oke, kemudian birukan yang ini yang muncul, kemudian klik giro cair. Nah, petunjuk program akan menampilkan kembali transaksi yang pernah dibuat. Oke. Nah, di sini akunnya tetap akun bank, kemudian check number nggak bisa dirubah, kemudian tanggal 25 Januari 2021 sebesar Rp4.725.000. Kemudian kita klik di barisnya, kita pilih yang 10 juta. Oke. Nah, kemudian kita robah di sini menjadi Rp4.725.000. Kemudian klik baik. Setelah kita edit jumlah ini bayar Rp4.725.000, kemudian klik rekam. Nah, kemudian klik batal, klik tutup. Nah, selanjutnya kita akan lanjutkan dengan transaksi nomor 12. Transaksi nomor 12. Dokumen transaksi 12, pendapatan jasa servis dan barang. Nah, ini penjualan jasa dan barang. Nah, nomor faktur 4 tanggal 26 Januari, termin cash, customer Jaya Lestari, marketing Ahdan. Kemudian nomor barang JSMC, deskripsi barang jasa servis mesin cuci, dikirim 2, harga 500.000, total 1 juta, VAT 10%, P1001 mesin cuci, dikirim 2,
harga 6 juta, total 12 juta, harga persentase 10%. Nah, ini agak sedikit unik karena dalam satu faktur ada jasa, ada barang. Nah, kita akan setting di aplikasi Zahir. Caranya, klik aplikasi Zahir, kemudian klik penjualan, kemudian invoice penjualan. Nah, kemudian klik baru. Nah, kemudian nama pelanggannya adalah Jaya Lestari PT. Nah, Jaya Lestari belum ada, klik baru. Customer nomor 6, perusahaannya PT Jaya Lestari. Rekam. Ya. Sudah muncul, kita ambil nomor faktur 003, nggak perlu dirubah, kemudian tanggal 26 Januari 2021. Oke, kemudian di sini edit menjadi penjualan tunai. Nah, karena ini sifatnya penjualan tunai, maka kita harus checklist di tunai. Ya, di sini checklist, kemudian nomor barang kita input. Yang pertama, jasa servis mesin cuci. Nah, belum ada, klik baru. Nah, di kode barang JSMC, kemudian deskripsi jasa servis mesin cuci. Jasa servis mesin cuci. Kemudian kelompok barangnya ini karena jasa, kita buat sekarang kelompok jasa. Klik aja di kotaknya di samping barang tadi. Kemudian yang produk 2 ini kita edit menjadi jasa. Dibirukan, kemudian klik edit ya. Kemudian ininya menjadi kelompok barang jasa. Nah, karena dia jasa, jadi sifat persediaannya cuma dijual ya. Disimpan kita hapuskan, dibeli kita hilangkan checklistnya, sehingga di sini muncul penjualan dan retur penjualan. Nah, karena akun penjualan ini pendapatan jasa, maka kita edit akun penjualan 2 ini menjadi pendapatan jasa. Klik di kotaknya, kemudian keluar penjualan 2, klik edit. Oke. Nah, kemudian di namanya robah menjadi pendapatan jasa. Kemudian klik rekam. Nah, muncul pendapatan jasa di sini. Oke. Nah, kemudian di retur penjualan juga kita buat pendapatan jasa. Klik rekam ya. Kalau metode ini dia tidak masalah karena kita tidak bisa gunakan, tidak kita bisa hilangkan. Kita cek Vivo juga nggak bisa. Kita pilih salah satu ya, karena ini sifatnya dulu Vivo, maka kita klik aja di Vivo. Kemudian klik rekam. Sesuaikan kode akun di semua produk ya. Kemudian klik OK. Nah, kelompok barangnya sudah menjadi jasa. Kemudian rekam. Nah, sudah muncul jasa servis mesin cuci. Klik OK. Nah, dikirim berapa unit untuk mesin cuci, jasanya 2, kemudian harga satuannya Rp500.000, kemudian pajaknya 10%. Oke, kemudian P01 atau mesin cuci. Ini kode di modul agak sedikit salah. Kemudian klik 2, harganya Rp6 juta. Kemudian PPN, ambil pajak pertambahan nilai. Oke. Kemudian tanggal pengiriman kita sesuaikan dengan tanggal faktur, yaitu tanggal 26 bulan 1 tahun 2021. Kemudian salesman-nya
Ahdan, baru Ahdan ya, Ahdan. Kemudian klik rekam, iya, kita pilih Ahdan. Kemudian apa lagi, total pajak 1.300.000, kemudian total setelah pajaknya 14.300.000 rupiah. Kalau semua informasi sudah diisi, maka klik rekam. Oke. Nah, kemudian transaksi terakhir, tutup. Transaksi terakhir, penyesuaian persediaan barang yang rusak di gudang. Tanggal 27 Januari 2021 ditemukan 1 unit TV 20 inci dalam keadaan rusak. Dialokasikan biaya ke akun penyesuaian persediaan. Untuk mencatat transaksi di atas, tekan modul persediaan, kemudian pemakaian atau penyesuaian barang dagang. Nah, caranya klik di bagian persediaan, kemudian pemakaian atau penyesuaian barang dagang. Nah, kemudian klik baru, kemudian tanggalnya adalah 27 Januari 2021. Oke, penyesuaian persediaan, kemudian kita pilih barang tadi yang perlu disesuaikan, TV 20 inch. Nah, jumlahnya buat -1. Kemudian akunnya yaitu penyesuaian persediaan. Kita lihat ada, kita ketik Oke, karena tidak ada, kita pilih, kita edit sekarang dari akun HPP2 ya, HPP2 nomor 5. Nah, di sini kita edit namanya menjadi penyesuaian persediaan kegagalan dan kerusakan barang. Klik rekam. Nah, kalau sudah oke, nah sudah muncul, kemudian klik rekam, kemudian klik batal, tutup. Nah, semua transaksi sudah kita selesaikan. Sekarang kita akan melihat laporan ya. Pertama kita akan mengecek laporan untuk daftar jurnal semua transaksi. Kemudian klik OK. Nah, kita lihat sekarang satu persatu. Beban iklan dan promosi di debit, kasih kredit 250, kas pada piutang dagang 750, kemudian penjualan Bayu Segara, piutang dagang, PPN keluaran dan penjualan barang dagang 657, 57025, 570 250. Kemudian tanggal 7 persediaan barang dagang pada HPP pada persediaan 350. Kemudian uang muka penjualan PT Bayu Segara 100.000. Kemudian pembelian PT Lancar Jaya, persediaan barang dagang 2.265.000 rupiah, beban pengiriman 100.000 rupiah, utang dagang 2.365.000 rupiah. Kemudian pembayaran iuran kebersihan dan keamanan menggunakan kas, beban kebersihan dan keamanan di debit, kasih kredit Rp51.000. Kemudian pembayaran sebagian atas faktur INV 02
dibayar melalui bank hutang dagang pada bank Rp1.250.000. Oke, kita lanjutkan tadi pembayaran sebagian faktur hutang dagang di debit Rp1.250.000, bank di kredit Rp1.250.000. Kemudian penjualan tunai UD Rahayu, bank di debit Rp2.941.675. Kemudian PPN keluaran Rp267.425. Penjualan barang dagang Rp2.674.250.000. Kemudian penyesuaian persediaan barang dagang di debit ini di kredit Rp1.610.000, APP di debit Rp1.610.000. Transfer kas ke bank, kasih kredit Rp1.280.000, bank di debit Rp1.280.000. Kemudian hutang dagang Rp4.725.000 di debit, bank di kredit Rp4.725.000. Penjualan tunai, bank di debit Rp14.300.000. Penjualan barang PPN keluarannya Rp1.300.000. Penjualan barang dagang 12 juta, pendapatan jasa 1 juta. Kemudian persediaan barang dagang di kredit 750, HPP di debit 750. Penyesuaian persediaan barang dagang di kredit 825. Kemudian penyesuaian persediaan kegagalan dan kerusakan barang Rp825.000 di debit. Nah, kalau semua jurnal sudah sesuai, kemudian kita simpan ya. Simpan, klik yang tanda printer. Nah, kemudian di name ini kita ganti yang send to PDF, Microsoft Print to PDF ya. Kemudian klik OK. Nah, kemudian kita buat, misalnya saya simpannya di E. Nah, kemudian buat new folder 1. Kemudian ketik PT Sumber Rezeki underscore nama masing-masing, kemudian underscore NIM masing-masing. Nah, itu di open foldernya. Kemudian di nama laporannya ketik ini karena jurnal transaksi PT Sumber Rezeki underscore nama masing-masing, kemudian taruh dalam kurung NIM. NIM masing-masing ini diketik angka NIM ya. Kemudian klik save. Oke. Kemudian close. Kita lihat laporan lain. Sekarang laporan keuangan. Klik di bagian laporan keuangan tadi di buku besar ya. Klik laporan keuangan, kemudian laba rugi standar. Kemudian bulan Januari, oke. Nah, kita lihat sekarang laba ruginya 12.308.500. Nah, jadi laba ruginya adalah 12.308.500. Kemudian penjualan barang dagang 15.244. Pendapatan jasa 1 juta, HPP 2.710, 825.000, 100.000, kemudian 250, 51.000. Oke, kemudian kita simpan ke dalam file PDF ya. Pastikan di name Microsoft Print to PDF. Oke. Kemudian laba rugi PT Sumber Rezeki underscore nama, kemudian dalam kurung taruh NIM.
save. Kemudian close. Satu lagi kita akan melihat laporan laba rugi, laporan neraca standar yang paling bawah. Kemudian klik OK. Nah, kita cek sekarang laporan laporan neraca. Nah, kasnya 2.669, banknya 38146675, kemudian 12.545, asuransi dibayar di muka 2.300.000, kendaraan 125, akumulasi minus 12.500.000 rupiah. Oke, totalnya 13.265. Kemudian total harta 172.487.950. Kemudian hutang usaha 13.265.000 rupiah. Kemudian 2.115.000 rupiah. Oke, kemudian total kewajiban dan modal 172.487.950 rupiah. 950 rupiah. Kemudian kalau sudah benar, klik tanda printer, kemudian klik OK, kemudian ketik file name neraca PT Sumber Rezeki, kemudian Indrayani, kemudian dalam kurung NIM masing-masing, save. Kemudian yang terakhir, laporan arus kas rinci. Oke, dari tanggal 1 klik OK. Nah, kita lihat sekarang kunci jawabannya. Laporan arus kas 450 minus 57, totalnya 48.15675. Kemudian simpan ke print, kemudian klik OK, kemudian laporan arus kas PT Sumber Rezeki, kemudian Indrayani, kemudian NIM. Lewat, tekan save, kemudian close. Oke, karena semua data karena semua data-data oke, karena semua informasi sudah siap, maka kita bisa close laporan zahirnya, keluar. Nah, keluar tanpa backup. Nah, kita tunggu sebentar sampai keluar. Ya, sekarang kita lihat laporan yang keluar dari aplikasi Zahir tadi, DE, kemudian PT Sumber Rezeki, Indrayani, ada NIM. Nah, ini sudah muncul semua laporan dalam bentuk PDF ya. Oke, semua sudah muncul. Kemudian kita akan simpan ekstrak ke WinRAR nih, tambahkan PT Sumber Rezeki dalam RAR. Nah, kemudian diupload ke dalam e-learning nanti dalam bentuk WinRAR ini supaya datanya tergabung ya. Sekian tutorial part 3 atau final dari kasus ini. Bapak akhiri, wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.